Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Arya Cerita. Seperti biasa, admin mau doain teman-teman dan keluarga agar selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, admin mau nyeritain film yang berjudul Once Upon a Prince. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang bekerja sebagai arsitek taman di sebuah kota kecil tempatnya tinggal. Nah, di film ini diceritakan wanita tersebut tiba-tiba diputusin sama pacarnya, padahal dia udah menunggu selama beberapa tahun untuk menikah dan hidup bersama. Namun di saat wanita itu patah hati, dia nggak sengaja bertemu dengan seorang pangeran mahkota yang sebentar lagi akan naik tahta menjadi raja. Oke, seperti apa cerita lengkap dari kisah mereka? Yuk langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Cerita film ini diawali dari seorang wanita bernama Susie yang pada hari itu diputusin sama pacarnya bernama Adam. Padahal Susie udah menunggu Adam lulus kuliah S2 dan dari dulu mereka berencana untuk membuka usaha bersama. Nah, sebenarnya keluarga Susie juga udah menunggu momen hari ini yang mereka kira Adam akan melamarnya untuk menikah. Sayangnya perpisahan ini membuat mereka kecewa, termasuk Susie yang merasa bodoh karena dia udah membuang-buang waktunya untuk menunggu Adam. Lalu ketika Susie jalan-jalan untuk menjernihkan pikiran, tiba-tiba ban mobilnya bocor dan dia sendiri nggak membawa dongkrak untuk mengganti ban serep. Kebetulan muncul seorang pria bernama Nate yang dengan baik hati meminjamkan alat-alatnya sekaligus membantu Susie dalam mengganti ban. Setelah selesai membantu Susie, Nate bercerita kalau dia menginap di rumah teman ayahnya yang bernama Jun untuk berlibur dari pekerjaannya sebagai public relation. Ternyata Susie ini mengenal Jun yang merupakan orang kaya di kota itu, dan Susie juga bercerita kalau dia bekerja sebagai arsitektur taman. Selagi mereka mengobrol, Nate tiba-tiba kagum melihat sebuah pohon tua yang biasa disebut orang-orang di kota itu dengan pohon cinta. Susie pun berharap kalau suatu hari nanti dia akan dilamar di bawah pohon itu, sebab menurut legenda pernikahannya akan awet sampai tua. Sesampainya di rumah Jun, Nate bertemu dengan pengawal pribadinya yang bernama John. Sebenarnya Nate ini adalah seorang pangeran mahkota dari kerajaan Cambria, tapi dia sengaja menyembunyikan identitas aslinya. Sementara itu di tempat lain, Avery yang baru aja pulang dari kerja langsung berusaha menghibur kakaknya yang lagi patah hati. Susie pun mengatakan kalau dia memang lagi bersedih, namun dia juga merasa bahagia karena tadi siang bertemu dengan seorang pria yang ramah. Keesokan harinya, Pangeran Nate bertemu dengan Jun yang merupakan sahabat ayahnya dari kecil. Ceritanya, ayah Nate ini udah meninggal beberapa bulan yang lalu, tapi sang pangeran merasa belum siap untuk dinobatkan menjadi raja. Dalam pembicaraan tersebut, Pangeran Nate juga bercerita tentang pertemuannya dengan Susie yang mengaku sebagai seorang arsitek taman. Ternyata, Jun mengenal kedua orang tua Susie dan berminat memberi pekerjaan pada Susie untuk membuat taman di halaman belakang rumahnya. Oke, adegan kemudian berpindah ke Susie yang meminta tolong pada Avery untuk menjemput ayah mereka di rumah. Di siang harinya, Pangeran Nate datang ke toko keluarga Susie dan memberikan penawaran untuk membuat taman di rumah Jun. Pada awalnya, Susie menolak tawaran tersebut karena dia merasa belum memiliki cukup pengalaman. Dan di saat Pangeran Nate mencoba untuk merayunya, tiba-tiba Susie mendapat kabar dari Avery kalau ayah mereka masuk rumah sakit. Setibanya Susie di rumah sakit, dokter menyarankan agar Gib beristirahat selama seminggu untuk memulihkan kondisinya yang buruk. Sayangnya, toko mereka membutuhkan laki-laki untuk pekerjaan berat, dan tiba-tiba Pangeran Nate dengan senang hati menawarkan diri untuk bekerja. Sebelum mereka pulang, mereka kembali membicarakan tentang pekerjaan Pangeran Nate dan penawaran yang diberikan oleh Jun soal membuat taman. Dan setelah berunding, Susie akhirnya setuju untuk bertemu dengan Jun, sedangkan Glo juga menerima Pangeran Nate untuk membantu di toko mereka.
Lalu ketika Pangeran Ned bekerja di toko keluarga Susie, Glow merasa sangat lega karena ada yang bisa diandalkan untuk menggantikan tugas suaminya. Dan begitu mereka selesai, Pangeran Ned mengatakan kalau Jun ingin bertemu Susie besok pagi, tapi kedekatan mereka ternyata difoto oleh seorang wartawan dari Cambria. Sebelum berangkat ke rumah Jun, Glow sempat berpesan pada Susie agar dia mengundang Ned untuk makan malam bersama sambil berbincang-bincang. Dan saat Susie tiba di rumah Jun, Ned segera mengajaknya untuk bertemu pemilik rumah agar John gak bercerita kalau dia seorang pangeran. Kemudian saat mereka bertemu, Jun langsung mengajak Ned dan Susie ke halaman belakang yang akan dia ubah menjadi sebuah taman. Di sana, Susie memperlihatkan sketsa taman yang udah dia buat dan ternyata disukai Jun yang akhirnya setuju untuk memakai jasanya. Di sisi lain, ternyata si John ini menyadari kalau Pangeran Ned memiliki perasaan pada Susie, tapi Ned sendiri belum mau mengakuinya. Sejak hari itu, Ned dan Susie mulai mempersiapkan beberapa tanaman dan peralatan untuk membuat taman di halaman belakang rumah Jun. Lalu ketika mereka makan malam bersama, Ned bercerita kalau dia aktif di Angkatan Laut untuk menjaga identitas aslinya yang seorang pangeran. Di sana, Glow mulai penasaran apakah selama liburan ini Ned udah mengunjungi semua tempat menarik di kota kecil mereka. Nah, karena pertanyaan tersebut, Avery jadi berpikir untuk menjodohkan Ned dengan kakaknya dan mengatakan kalau Susie bisa mengajaknya jalan-jalan menggunakan sepeda. Dan singkat cerita saat tiba di rumah, John beserta Avery akhirnya menemukan sebuah berita tentang kedekatan Pangeran Ned dengan Susie. Oke, adegan kemudian beralih sebentar ke kerajaan Cambria, di mana ibu Pangeran Ned bernama Ratu Sarah akhirnya melihat berita tentang putranya dengan Susie. Dan berita itu juga dilihat oleh seorang wanita bangsawan bernama Ginny yang merupakan calon tunangan dari Pangeran Ned. Sementara itu di tempat lain, Susie datang menemui Ned untuk membahas tentang berita tersebut beserta identitas aslinya sebagai pangeran. Di sana, Ned akhirnya menceritakan semua tentang dirinya, termasuk sang ayah yang udah meninggal dan sebentar lagi dia akan dinobatkan menjadi raja. Lalu di siang harinya, Ned datang ke toko keluarga Susie untuk meminta maaf kalau dia udah menyembunyikan identitas aslinya sebagai pangeran. Sebenarnya Ned masih betah bekerja di toko mereka, namun dia harus segera kembali pulang ke Cambria untuk menghindari berita lain dari wartawan. Tapi sebelum Ned pergi, Gib dan Glow memberikannya sebuah bingkisan berupa baju karyawan sebagai hadiah kenang-kenangan. Dan begitu Susie mengantar Ned keluar, mereka jadi ingat dengan janji berkeliling kota dengan menggunakan sepeda. Setelah puas berjalan-jalan, Ned dan Susie sempat berhenti di tempat pertama kali mereka bertemu untuk beristirahat di bawah pohon cinta. Di sana, Ned bercerita kalau sebenarnya dia ingin menikmati hidup seperti orang pada umumnya sebelum dia dinobatkan menjadi Raja Cambria. Dalam obrolan tersebut, tiba-tiba Susie menjadi ingat dengan nama Sir Edward Tilbury yang merupakan arsitek taman terkenal yang membuat Taman Florentine di Istana Cambria. Lalu begitu Ned dan Susie pergi dari tempat itu, mereka berdua difoto lagi oleh wartawan yang sama yang ternyata bekerja bagi Ginny untuk memata-matai sang pangeran. Kemudian saat tiba di rumah, Pangeran Ned mendapat kabar dari John tentang foto-fotonya dengan Susie barusan yang udah diatur oleh Ginny agar nggak tersebar luas. Oleh sebab itu, Ratu Sarah meminta mereka kembali ke Cambria sekarang juga, sehingga Pangeran Ned langsung menelpon Susie untuk berpamitan. Singkat cerita saat Pangeran Ned tiba di istana, Ratu Sarah langsung memberikan cincin peninggalan dari neneknya agar Ned segera menikah.
Sang ratu pun berharap kalau putranya akan memilih Ginny sebab Pangeran Ned harus menikah dengan wanita dari Cambria yang merupakan tradisi kerajaan. Gak lama kemudian, Lady Ginny datang untuk bertemu Pangeran Ned dan dia membahas tentang berita percintaan sang pangeran dengan Susie di Amerika. Namun Pangeran Ned gak mau berkomentar apapun dan mengatakan kalau dia hanya ingin fokus ke acara penobatannya yang akan digelar 10 hari lagi. Sementara itu di tempat lain, Ratu Sarah meminta pendapat dari Jon tentang bagaimana caranya agar Pangeran Ned bisa melupakan liburannya bersama Susie. Namun Jon malah ingin mengundang Susie untuk tinggal di istana agar dia bisa melihat sendiri kalau kehidupan dan tradisi di kerajaan sama sekali nggak cocok dengan dirinya. Keesokan harinya, Susie mendapat undangan resmi dari Ratu Sarah untuk menjadi pekerja magang bagi Sir Edward Tilbury dalam membuat sebuah taman. Pekerjaan itu pun akan berlangsung sampai hari penobatan Pangeran Ned menjadi raja, yang membuat Avery bersemangat untuk ikut ke Cambria bersama kakaknya. Singkat cerita, saat mereka berdua tiba di istana Cambria, Avery menjadi heran kenapa mereka ditempatkan di kamar para pekerja. Sedangkan Susie langsung pergi menemui Sir Edward yang malah menyuruhnya untuk membersihkan kebun bersama para pekerja lain sampai dia nggak sengaja bertemu dengan Ratu Sarah yang terlihat nggak menyukainya. Lalu ketika jam istirahat, Susie mendapat telepon dari Avery yang mengatakan kalau dia ingin datang ke acara penobatan Pangeran Ned. Tiba-tiba Susie melihat Pangeran Ned dan saat menghampirinya ternyata sang pangeran lagi wawancara dengan para wartawan. Kemudian saat mereka mencari tempat untuk mengobrol, Pangeran Ned menjadi sangat terkejut melihat kehadiran Susie di istananya. Susie pun menjelaskan kalau dia diundang untuk magang dengan Sir Edward sehingga Pangeran Ned akhirnya menyadari kalau hal ini merupakan ulah ibunya. Setelah mengetahui Susie dan Avery tinggal di kamar pekerja, Pangeran Ned langsung memindahkan mereka berdua ke kamar tamu. Dan sebelum pergi, Pangeran Ned ingin mengajak Susie untuk makan bersama besok siang. Keesokan paginya, Pangeran Ned akhirnya berbicara dengan Ratu Sarah kalau dia udah memindahkan Susie dan adiknya dari kamar pekerja ke kamar tamu. Pangeran Ned juga mengatakan kalau dia ingin mengundang mereka berdua ke acara penobatannya yang tentu aja membuat sang ratu menjadi kesal. Lalu ketika makan siang bersama, Pangeran Ned tiba-tiba mendapat telepon dari Ginny yang membuat Susie penasaran tentang hubungan mereka berdua. Pangeran Ned pun bercerita kalau dia dan Ginny udah berteman sejak kecil sehingga orang-orang beranggapan kalau mereka berdua akan menikah suatu hari nanti. Sementara itu di tempat lain, Ratu Sarah merasa marah pada Jon karena sarannya untuk menyingkirkan Susie gagal total. Namun Jon sengaja mencari-cari alasan lain agar rencananya untuk mempersatukan Pangeran Ned dan Susie nggak ketahuan oleh sang ratu. Kemudian saat mereka bertemu lagi, Pangeran Ned ingin mengundang Susie ke acara penobatannya, tapi Susie menolak karena dia nggak pernah datang ke acara seperti itu. Namun Pangeran Ned nggak mau menerima alasan apapun dan tetap mengajarkan Susie untuk berdansa agar mereka bisa berdansa bersama saat upacara penobatannya udah selesai. Keesokan harinya, giliran Susie yang membantu Pangeran Ned untuk berlatih mengucapkan sumpah di upacara penobatannya menjadi raja. Gak lama kemudian, Ginny datang ke tempat itu untuk menyampaikan pesan kalau Ratu Sarah ingin bertemu dengan Pangeran Ned. Lalu ketika Pangeran Ned pergi, Ginny langsung berbicara pada Susie tentang hubungannya dengan Pangeran Ned dan bagaimana mereka dibesarkan di keluarga bangsawan. Yang intinya, Ginny mengatakan kalau Susie sama sekali gak pantas menjadi pasangan Pangeran Ned karena dia hanya rakyat biasa. Kemudian saat Susie kembali ke kamar, ternyata di sana udah ada Nyonya Jun yang juga diundang ke acara penobatan Pangeran Ned. Nyonya Jun pun merasa senang bertemu Susie dan Avery dan mengajak mereka berdua untuk belanja gaun agar tampil cantik di upacara tersebut.
Lalu ketika kembali ke istana, Susie jalan-jalan untuk melihat Taman Florentine dan gak sengaja bertemu dengan Ratu Sarah. Di sana, Ratu Sarah mengatakan kalau taman ini tertutup untuk umum dan ternyata dirancang oleh ayah Ned sebagai hadiah pernikahan mereka. Beberapa hari kemudian, tibalah hari penobatan Pangeran Ned yang dihadiri oleh banyak orang termasuk Susie dan Avery. Upacara itu pun akhirnya berjalan dengan baik dan kini sang pangeran udah berganti gelar menjadi raja. Setelah upacara itu selesai, tiba-tiba Susie memutuskan untuk kembali ke Amerika dan sempat gak mau mengikuti pesta dansa di istana. Namun Avery terus mendesak kakaknya untuk berganti pakaian sebab menurutnya Raja Ned pasti udah menunggu kehadiran Susie. Sementara itu di tempat lain, Raja Ned merasa sangat resah karena dia belum melihat keberadaan Susie di pesta dansa tersebut. Ned pun membahas tentang Taman Florentine dengan sang ibu yang ingin dia buka untuk umum agar rakyat Cambria bisa melihatnya. Lalu ketika Ned berdansa dengan Ginny, ternyata Ginny bisa merasakan kalau sang pangeran udah jatuh cinta pada Susie. Dan begitu mereka selesai, Susie akhirnya muncul di pesta tersebut yang membuat Raja Ned terpesona dan langsung mengajaknya untuk berdansa. Setelah mereka selesai berdansa, Raja Ned mengajak Susie ke ruangan lain dan mengakui kalau dia merasa gugup sebelum melihat Susie hadir di pesta itu. Di sana, Ned terus mengagumi kecantikan Susie dan ingin mengajaknya bersulang untuk merayakan penobatannya menjadi raja. Kemudian saat mengambil minuman, Ginny akhirnya mau merelakan Ned demi kebahagiaannya, sekaligus menyampaikan salam perpisahan. Raja Ned lalu mencium pipi Ginny untuk yang terakhir kalinya, dan ternyata dilihat oleh Susie yang gak sengaja bertemu dengan Ratu Sarah. Dalam pembicaraan tersebut, Sarah mengatakan pada Susie kalau dia nggak pantas mendampingi Ned menjadi ratu karena dia bukan dari keturunan bangsawan Cambria. Tentu aja ucapan Sarah itu membuat Susie merasa sakit hati dan akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke Amerika malam itu juga. 1 minggu setelah acara penobatan, Sarah akhirnya menyadari kalau John sengaja mengundang Susie ke istana untuk membuat putranya bahagia. John pun mengakui kebenaran itu sebab dia harus menjalankan tugasnya untuk melindungi Ned dalam berbagai situasi dan kondisi. Setelah berbicara dengan John, Sarah kemudian datang menemui Ned untuk membahas tentang Susie yang gak pantas menjadi ratu karena dia bukan berasal dari Cambria. Namun ucapan itu malah membuat Ned kesal dan mengatakan kalau dia sangat mencintai Susie yang akhirnya bisa membuat Sarah mengerti akan perasaan putranya. Beberapa hari kemudian, Avery mengajak kakaknya pulang bersama tapi tiba-tiba Susie diturunkan di tempat dia bertemu dengan Ned untuk yang pertama kalinya. Ternyata di bawah pohon cinta udah ada Ned yang lagi menunggu untuk melamar Susie menjadi istrinya. Nah, sebelum sempat menjawab, tiba-tiba orang tua Susie dan kerabat dekat mereka muncul di tempat tersebut, termasuk Sarah yang mendukung kebahagiaan putranya. Dan akhirnya Susie menerima lamaran dari Raja Ned dengan senang hati yang sekaligus menutup cerita film ini dengan happy ending. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini. Dan semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini. Terima kasih banyak teman-teman dan sampai jumpa di video yang berikutnya.